Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang telah kami sampaikan yang terdahulu, ini kita mencoba melakukan mapping terhadap hasil pemutakhiran Permendagri 90 tahun 2019. Ini dilihat dari urusan. Ini kita lihat bersama. Ini pada kolom C sampai kolom F. Ini adalah RKPD kita berdasarkan Permendagri 13 RPJMD dan Resra. Sedangkan kolom G dan H itu adalah hasil pemetaan yang kita lakukan antara OPD dan bidang-bidang terkait. Nah, di sini ada keterangan terhadap subkegiatan itu. Misalnya, ini di dalam Permendagri 13 ada kegiatan pembangunan gedung sekolah PAUD. Namun pada subkegiatan hasil pemetaan Permen 90 itu menjadi pembangunan gedung, ruang kelas, ruang guru PAUD. Nah, ini di dalam hasil pemutakhiran ini kode dan nomenklaturnya tetap. Ini di apa yang kami sampaikan terdahulu, bahwa kalau tetap ini tetap dipetakan. Nanti misalnya dengan kode 101022031 ini dipetakan dengan nomenklatur pembangunan gedung, ruang kelas, ruang guru, PAUD ini akan dipetakan ke nomenklatur yang sama. Itu juga ini ada yang sedikit berubah, ini nanti bisa dicek. Ini sedikit berubah, nanti kawan-kawan bisa ceknya di ini master pemutakhiran 90. Ini coba dicek di sini. Nanti dibandingkan dengan ini, mungkin bisa dicari di sini. Cari dengan kode dan kode yang sama, tapi ada sedikit perubahan di dalam nomenklaturnya. Jadi nanti kalau untuk memudahkan tentunya di filter aja. Di filter, coba di yang mana mau dipilih. Nah, seperti itu. Itu juga yang lainnya. Kemudian tadi kan ada yang ini yang dihapus. Nah, ini di dalam hasil pemutakhiran ini tidak ada lagi subkegiatannya. Ini sudah tidak ada lagi. Makanya karena memang ini diperlukan, tentu harus dipetakan ke subkegiatan baru. Kalau dengan adanya subkegiatan baru, nah ini nanti menggunakan berita acara khusus yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD. Begitu juga berubah total. Nah, ini berubah total, ini substansinya akan berubah karena berubah total. Ini kodenya tetap, cuman nomenklaturnya berbeda dan itu merubah substansi. Berubah substansi, nanti bisa dikatakan berubah total. Nah, nanti coba dilihat di ini di master. Coba nanti dicari aja kodenya yang sama. Seperti ini misalnya 10203. Ini tidak ada lagi nanti di yang ini berubah. Kalau yang ini tidak ada lagi nanti di hasil pemutakhiran. Yang ini berubah. Nanti coba dicek aja, dicek dengan kode yang sama di sini subkegiatannya, dia akan merubah substansi. Ini kemudian nanti setelah dilakukan keseluruhan pemetaan, hasil pemetaan akan dimasukkan ke dalam format. Format yang sudah disediakan ini sebagai lampiran. Berita acaranya nanti akan ditandatangani oleh Kepala OPD dan unsur TAPD. Nah, jadi yang kolom A ini nomor urut, kemudian yang kolom B dan kolom C ini bisa nanti dilihat di sini. Lihat di sini kolom B ini. Coba kita lihat. Nah, ini kode nama kegiatan. Nah, nanti kode nama kegiatannya ini DE. Ini masuk di sini. Kopikan, kemudian untuk yang ini diambil dari yang sini. Nah, ini
kopikan aja, copy, kemudian copy faster value di sini. Oke, nah yang sedangkan yang ini diambil dari master ini yang sudah kita petakan, yang kita pilih tadi. Misalnya yang ini pembangunan gedung sekolah ini dipetakan pertama itu pembangunan gedung ruang kelas, nanti dipetakan lagi ke karena ini posisinya tetap dipetakan dengan kode dan nama yang nomenklatur yang sama di sini. Nah, begitulah seterusnya di hasil pemetaan. Jadi hasil pemetaan inilah nanti yang akan dituangkan, akan diinput ke dalam aplikasinya dengan alamat ini indragirihilirkap.sipd.kemendagri.go.id. Nah, nanti hasil tampilannya seperti ini. Ini dipilih, klik sistem informasi keuangan daerah. Nah, sesudah itu tolong nanti masukkan NIP pimpinan OPD eselon 2 dengan password yang sudah ada. Sebetulnya passwordnya itu ada yang standar, sesuai ini dirubah nanti sesuai dengan yang diinginkan dan mudah diingat. Kemudian login, oke. Nah, klik tahun 2021, kemudian klik ini garis 3 ini, kemudian diklik subkegiatan belanja. Nah, ini contohnya Bapeda. Oke, diklik OPD-nya masing-masing. Ini nanti kalau mau mencari, misalnya kita all-kan, misalnya ini ada informasi bahwa ini harap dimutakhirkan. Nah, harap dimutakhirkan, misalnya kita ambil yang non-urusan. Ini contoh. Non-urusan ini penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor. Nah, pilih yang ini. Nah, kemudian diketik yang sama, instalasi. Nah, ini instalasi. Ini kan terjadi perbedaan kode. Ini ada 03, ini 06, ini 12, ini 01. Ini kemudian disimpan. Klik simpan. Oke. Nah, dari hasil pemutakhiran ini tadi listrik mana? Oh, ini tadi. Ini sudah kita mutakhirkan. Kemana perginya? Dia ada di bawah. Nanti kita cari di sini. Nih, ini adalah hasil yang setelah pemutakhiran. Nih, tadinya nilai 65, yang sebelum pemutakhiran itu di sini ini nilainya jadi 0. Ini tidak bisa diisi. Ini biarkan aja dulu. Ini belum ada informasi apakah ini harus dihapus atau dibiarkan. Jadi kita fokusnya hanya kepada pemetaan. Nah, nanti baru kita masuk ke ini. Jangan lupa di set operatornya. Set operator siapa itu, misalnya kasubit mana yang akan melakukan input belanjanya. Ini kita contoh itu di rutin. Kasubag keuangan adalah Razali. Klik tambah, kemudian kita tambah user lagi. Kita ini kemarin staffnya yang akan input adalah Alex. Klik. Ini maksimal hanya 2 orang, tidak bisa ditambah lagi. Di antara kasubit dan staffnya yang bisa melakukan input. Itu yang harus dilakukan oleh OPD setelah dilakukan pemutakhiran. Nanti selanjutnya jika SSH sudah
sudah diupload oleh BKAD, ini sudah bisa diinput belanjanya oleh user Kasubit ataupun user staff sebagai operator. Jadi nanti ini kan usernya user eselon 2 kepala Bapeda. Nanti setelah ini harus logout, kita harus masuk sebagai staffnya itu. Nanti user, kemudian passwordnya, kemudian login. Nah, ini nanti untuk tahapan selanjutnya. Tapi yang jelas untuk pemetaan terhadap hasil pemutakhiran tahapannya sudah kita lakukan. Saya berharap antara lampiran berita acara ini dengan aplikasi harus sama. Jika nanti terjadi perbedaan, ini jadi masalah. Dan informasinya dari Kementerian Dalam Negeri, dari kawan-kawan juga dari daerah, hasil pemetaan itu harus final. Jangan sampai salah dalam memetakan. Kalau salah dalam memetakan, ini prosesnya akan kembali lagi gitu. Kita masih bersyukur untuk sub-sub kegiatan ini masih belum ada belanjanya. Kalau kawan-kawan daerah lain yang sudah ada input belanjanya terjadi pemetaan ini, maka ini jadi masalah baru. Bisa jadi belanja yang telah diinput itu tidak bisa digunakan, ataupun ini dia hanya memetakan satu ke satu, itu tidak bisa digabungnya. Itu yang menjadi masalah. Mungkin ini untuk sementara. Nanti jika ada hal-hal yang belum bisa kita pahami bersama, mungkin kita bisa diskusikan kembali di tempat langsung ke kantor ataupun via telepon. Mungkin ini sementara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.